Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga untuk menjelaskan 11 materi yang kami terima atau yang kami pelajari di mata kuliah manajemen layanan produk. Nah, sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya sendiri yaitu Vito Ayolangga, dan selanjutnya ada Hana Yulia Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Faiz. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu ada customer service. Customer service ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi atau sudah sering mendengar kata customer service. Ya, betul. Customer service ini merupakan lini terdepan yang melayani kalian bila kalian ingin membeli produk, ingin menerima jasa. Jadi, customer service inilah yang akan membantu kalian untuk menjelaskan atau mungkin menggambarkan segala macam tentang produk yang ingin kalian beli atau pelayanan yang ingin kalian gunakan. Baik. Jadi, setiap seorang customer service harus memiliki harus mengerti produk knowledge. Jadi, segala macam spesifikasi tentang produk itu, customer service harus tahu betul. Untuk apa? Untuk supaya nanti bila mana pelanggan menanyakan tentang produk yang kita jual atau yang kita pasarkan, itu jadi customer service ini bisa menjawab dan bisa memberikan solusi tentang masalah-masalah yang ia alami. Selanjutnya itu ya yaitu ada service culture. Nah, di service culture ini mungkin kata-kata ini sangat asing di telinga kalian karena service culture ini walaupun asing di telinga kalian tapi sering kalian rasakan walaupun kalian nggak tahu nama atau apa arti service culture ini. Saya akan bantu menjelaskannya. Nah, service culture ini itu merupakan pedoman atau budaya-budaya yang dimiliki oleh satu organisasi dan itu selalu dibuat berkembang atau ya, dan dilakukan secara dengan hati dan juga dilakukan itu dengan rasa emosional. Contohnya, bila Anda ingin merasakan service culture, Anda bisa datang langsung ke Telkom University. Karena di Telkom University banyak sekali service culture yang sudah diterapkan oleh para karyawan-karyawan yang bekerja di Telkom University. Saya ambil contoh satu, bila Anda ingin ke GKU, Anda parkir terlebih dahulu di parkiran GKU. Nah, di situ saya pernah mendapatkan service culture berupa apa? Berupa bantuan untuk mendapatkan lahan parkiran yang kosong. Dan lebih hebatnya lagi, para bapak satpam di situ itu membantu saya untuk menggeserkan motor-motor yang kurang rapi dan menggiring saya untuk menaruh motor saya di tempat yang disediakan atau yang kosong itu. Dan bila Anda masuk lagi ke dalam GKU, itu Anda akan mendapatkan sertifikat yang lebih berasa lagi. Karena di sana bila Anda masuk ke pintu GKU dan Anda belok ke kiri sedikit ke pos satpamnya, itu Anda akan diberikan pelayanan itu sangat baik. Karena saya pernah berkunjung ke pos satpam tersebut, pas saya datangi pos satpam itu langsung memberikan salam kepada saya. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu merupakan service culture. Selanjutnya yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal, mungkin banyak sebagian orang yang tidak tahu dengan kata-kata ini, tapi komunikasi verbal ini sangat sering atau digunakan setiap hari oleh kalian. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan dan juga tulisan. Itu. Nah, contohnya bagaimana? Pasti kalian ada yang bertanya-tanya, Pak Vito, apa sih komunikasi verbal itu? Lisan lihat komunikasi itu seperti kalian menanya dengan orang kali menanyakan misalkan seperti ini, hari ini masak ibu kalian menjawab hari ini masak sayur lodeh, oh ya udah nak, ya udah mah aku mau makan sayur lodeh. Nah, itu termasuk komunikasi verbal secara lisan. Terus ada lagi yang bertanya, Kak Vito, kalau komunikasi verbal secara tulisan gimana? Kalau komunikasi verbal secara tulisan itu saat kalian memberikan pesan atau memberikan informasi kepada teman kalian melalui WhatsApp, Line, aplikasi-aplikasi tersebut yang disampaikan secara tulisan. Bisa juga seperti kalian mengirim surat. Nah, itu juga termasuk komunikasi verbal secara tulisan. Selanjutnya ada komunikasi non verbal. Nah, di komunikasi non verbal itu tidak sangat bertolak belakang dengan komunikasi verbal. Komunikasi non verbal itu tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tubuh, gerakan tangan, ekspresi, terus mata yang seperti saya lakukan dari awal tadi, seperti itu. Tapi harus digarisbawahi bahwa komunikasi non verbal ini memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Yang pertama keuntungannya itu komunikasi non verbal bisa membantu komunikasi verbal dalam memperjelas apa informasi yang ingin disampaikan dan juga itu bisa membuat orang-orang atau lawan bicara kita itu mengerti apa yang sedang kita bicarakan dan pesan disampaikan akan dapat diterima dengan baik. Apa sih kekurangannya? Kalau kekurangannya untuk komunikasi nonverbal ini di beberapa negara itu memiliki perbedaan. Nah, apa saja contohnya?
kalau misalkan di Indonesia, komunikasi nonverbal dengan mengacungkan jempol itu tandanya setuju, oke, atau bahkan bisa bagus gitu kan. Namun di beberapa negara di mungkin di Eropa seperti contohnya di Rusia, di Afghanistan atau negara-negara lainnya itu dia di sana itu bilang bahwa bahwa mengacungkan jempol itu sebagai sebagai sarana untuk sebagai sebagai simbol penghinaan gitu. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan komunikasi verbal di negara lain selain di Indonesia, saya sarankan untuk membaca beberapa artikel di internet karena itu sangat penting. Jangan sampai kalian cuma gara-gara mengacungkan jempol itu kalian mendapatkan banyak musuh di negeri orang. Baik, materi yang saya sampaikan cukup sampai di situ. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita yang bernama Hana Yulia Putri. Untuk Hana Yulia Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendengar yang baik. Kita sebagai seorang CS menjadi kita sebagai seorang CS menjadi pendengar yang baik adalah sebuah kemampuan yang harus kita miliki. Strategi untuk menjadi pendengar yang baik yaitu mencatat poin penting, biarkan pelanggan berbicara, objektif. Yang terakhir adalah objektif. Selanjutnya, ada perilaku pelanggan. Apa sih perilaku pelanggan? Perilaku pelanggan itu merupakan pengamatan mengenai kecenderungan, tindakan, atau perilaku yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain maupun saat mengerjakan tugas. Macam-macam perilaku pelanggan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasional. Rasional adalah tipe pelanggan yang kurang tahu apa yang diinginkan. Kurang mementingkan pelayanan. Kita sebagai CS, bagaimana sih cara menghadapi tipe pelanggan yang rasional? Kita harus sabar, kontak mata, hindari menggunakan istilah asing, jangan bersikap agresif. Selanjutnya, yang kedua, inkuisitif atau disebut juga tipe pelanggan yang tahu apa yang diinginkan. Kita sebagai CS itu bagaimana sih cara menghadapi tipe pelanggan seperti inkuisitif ini? Yang pertama yaitu berikan pelayanan yang hangat, bersikap penuh perhatian. Selanjutnya, ada tipe pelanggan decisivus, yaitu tipe pelanggan yang tegas, tahu apa yang diinginkan, dia tidak suka basa-basi. Kita sebagai CS, kita harus jangan berbicara basa-basi, bersikap sedikit lebih pasif, berikan fakta dan data. Dan yang terakhir adalah tipe pelanggan ekspresif. Tipe pelanggan ekspresif yaitu tipe pelanggan yang suka basa-basi. Kita sebagai CS, bicara basa-basi namun tidak berlebihan. Tunjukkan perhatian pada saat ia berbicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi service breakdown. Service breakdown merupakan situasi di mana ketika pelanggan ingin mendapatkan tingkat layanan tertentu sesuai dengan harapan pelanggan. Ekspektasi yang diinginkan pelanggan itu diantaranya sama, memiliki produk knowledge yang baik, memiliki rasa empati. Selanjutnya, mengidentifikasi service recovery. Apa sih service recovery itu? Service recovery merupakan teknik yang digunakan untuk mencegah gangguan dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan. Bagaimana sih tahapan service recovery? Yang pertama, yaitu meminta maaf 3 kali, segera ambil tindakan alternatif, menunjukkan empati, memberikan kompensasi, dan menindaklanjuti. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Oke, makasih sebelumnya kepada Hana dan Vito yang sudah menjelaskan beberapa materi yang sebelumnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan customer service in a diverse world. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini sangat beragam sekali perilaku, bahasa, budaya dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Sehingga perlu sekali untuk para customer service untuk mengetahui bagaimana cara kita men-treat atau melayani seorang pelanggan. Ketika kita menghadapi pelanggan yang memiliki bahasa atau budaya yang berbeda, kita perlu melayani secara khusus, apalagi jika pelanggan tersebut memiliki kebutuhan khusus. Sehingga perlu sekali bagi perusahaan untuk melakukan edukasi kepada customer service, sehingga customer service dapat memiliki pengetahuan untuk melayani setiap keberagaman yang ada di dunia ini. Tujuan dari mempelajari atau edukasi tersebut adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan, karena pelanggan ini perlu dihargai dan dipahami kondisinya agar merasa bahwa pelanggan ini bisa apa ya, semakin merasa nyaman dan terbuka dengan permasalahan yang mereka punya sehingga kita dapat melayani dan membantu permasalahan tersebut dengan baik. Seperti yang Saudara Vito jelaskan tadi bahwa customer service berhadapan langsung dengan pelanggan sehingga bisa dikatakan bahwa customer service ini adalah ujung tombaknya dari perusahaan sehingga edukasi dari perusahaan ini sangatlah penting gitu. Kemudian yang kedua ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita singkat dengan TIK sudah berkembang sangat pesat.
ini pun dapat kita gunakan dalam membantu customer service. Seperti contohnya, ketika kita tidak berada di kantor atau di perusahaan tersebut, kita bisa menggunakan chatbot yang menggunakan AI untuk membantu kita berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga ketika pelanggan membutuhkan informasi, mereka tinggal berkomunikasi dengan AI yang sudah kita atur gitu. Sehingga pelanggan dapat berkomunikasi atau mencari informasi kepada perusahaan selama 24 jam gitu. Walaupun banyak kelebihan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi, tapi ternyata banyak juga kelemahan yang terdapat di teknologi informasi dan komunikasi ini. Seperti contohnya biaya yang sangat besar di awal dan biaya yang sangat besar juga saat maintenance. Selain itu, untuk mengurus atau melakukan maintenance tersebut memerlukan seseorang yang sangat ahli dalam bidangnya, yang mana ketika memerlukan seseorang lagi, maka membutuhkan biaya yang ekstra gitu. Dan berikutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini merupakan salah satu tujuan yang sangat penting bagi perusahaan, karena ketika pelanggan ini loyalitas atau melakukan repeat order, maka perusahaan akan berhasil dan secara tidak langsung ini akan, apa ya, memberikan keuntungan yang berulang kepada perusahaan. Sehingga yang perlu dilakukan oleh customer service adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar si pelanggan ini merasakan kenyamanan dan ingin selalu dilayani begitu, sehingga pelanggan pun akan datang kembali dan melakukan repeat order begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Cito, terima kasih. Baik, gimana teman-teman? Menarik kan semua materi yang kita sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan ini dapat menambah wawasan kalian semua. Nah, itu bila ada teman-teman yang mempunyai kebingungan-kebingungan lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah.